Hamzah ini pernah membobol kurang lebih dari 200 bank, berhasil meretas 1,4 juta komputer di server Amerika Serikat, menjadi incaran FBI, Interpol, dan juga pihak berwenang dari otoritas Amerika Serikat. Oke, hari ini kita akan membahas seorang hacker asal Aljazair yang pernah viral di tahun 2013 lalu. Dia ini seorang hacker yang dijuluki sebagai Robin Hood dunia nyata. Hal ini tidak terlepas dari aksinya yang melakukan tindakan kejahatan dengan membobol situs untuk mendapatkan sejumlah uang. Menariknya, uang tersebut dia gunakan untuk aksi heroik, yaitu beramal atau bersedekah. Nah, dia ini adalah seorang hacker yang berhasil membobol ratusan bank di seluruh dunia untuk meminta sebuah tebusan. Semua tindakan kejahatan yang dia lakukan ini berlandaskan aksi kemanusiaan, di mana si Hamzah ini melihat penderitaan dari orang-orang yang membuat hatinya tersentuh dan memanfaatkan keahliannya ini untuk membobol atau meretas agar bisa membantu kelompok orang tersebut. Itu mungkin alasan kenapa si Hamzah Bendelaj ini disebut sebagai hacker Robin Hood. Bagaimana kisahnya dan situs mana aja atau bank mana aja yang berhasil dia bobol, dan untuk siapa uang dari hasil curiannya ini diberikan. Oke, sekali lagi jangan lupa like and subscribe agar channel ini lebih berkembang ya, agar gak ketinggalan video-video dan cerita-cerita menarik lainnya. Selayaknya hacker-hacker misterius, biografi tentang Hamzah ini memang agak sedikit sulit untuk dicari nih lur. Beberapa sumber bahkan memberikan informasi berbeda-beda tentang tanggal lahir si Hamzah Bendelaj ini. Ada yang mengatakan dia lahir itu pada tanggal 1 Januari tahun 1988. Ada juga yang mengatakan pada tanggal 1 Agustus 1989. Dan ada juga yang bilang pada tanggal 3 Juni 1988. Tapi yang jelas dia ini adalah seorang pria yang lahir antara tahun 88 sampai 89. Namun ada satu sumber informasi yang paling banget nih tentang dari mana dia berasal atau di mana dia dilahirkan. Si Hamzah Bendelaj ini lahir di Tizi Ouzou, Kouba, Aljazair. Dia lahir di Aljazair dan merupakan seorang lulusan ilmu komputer. Ketika menempuh pendidikan di kuliahnya, Hamzah ini mengambil jurusan ilmu komputer atau IT. Dia juga adalah seorang polyglot. Jadi polyglot itu adalah julukan untuk orang-orang yang menguasai lebih dari 2 bahasa ya lur. Nah, kebetulan Hamzah ini termasuk orang yang cukup pintar karena dia bisa menguasai 5 jenis bahasa asing. Nah, kemampuan dia di dunia komputer itu disupport oleh keahlian dia menguasai 5 bahasa tadi lur. Dan terbukti menghasilkan senjata sempurna ketika dia sudah mulai merampok atau membobol situs bank manapun di seluruh dunia. Hamzah ini akan dengan sangat mudah meminta tebusan dan melobi atau bernegosiasi dengan si korban-korbannya agar bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, berbeda nih dengan hacker pada umumnya, yang ketika mau memeras atau meminta tebusan, biasanya ini mereka itu menggunakan translator. Yang mana translator ini justru akan memakan waktu dan membuat hasilnya agak kurang efektif. Dengan kata lain, karena kepintaran dari Hamzah ini, dia bisa meraup banyak keuntungan atau meraup banyak uang dari hasil membobol bank tersebut. Oke, next kita masuk ke dalam pembahasan aksi yang dilakukan oleh Hamzah Bendelaj. Sebagai seorang ahli komputer, si Hamzah ini memang sudah sering melakukan uji coba terhadap website-website yang keamanannya lemah nih. Biasanya dia akan mencoba membobol sebuah situs, lalu melihat semua database dari situs tersebut. Awalnya Hamzah ini membobol hanya untuk iseng-iseng, yang dimana ketika dia menemukan sebuah celah atau kerentanan, dia akan memberitahukan kepada pihak dari situs tersebut. Sederhananya sudah kayak seorang bug hunter gitu lah. Jadi awalnya si Hamzah ini termasuk ke dalam white hat hacker yang bekerja demi kebaikan gitu. Namun keisengannya itu cepat berubah. Singkat cerita, tibalah di mana Hamzah ini mulai membobol situs-situs milik lembaga keuangan atau bank. Bisa dikatakan teknik hacking Hamzah ini tergolong cukup tinggi untuk seorang sarjana ilmu komputer. Mungkin itu juga bukan hal yang terlalu sulit untuk dia bisa membobol sistem keamanan cyber milik bank-bank yang ada di dunia. Di dalam track recordnya, si Hamzah ini pernah membobol kurang lebih dari 200 bank yang ada di Amerika, dan ini dilakukan mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Nah, cara dia melakukan pertasan atau membobol itu dengan menggunakan sebuah virus. Nama virus itu adalah SpyEye.
Sebenarnya SpyEye ini adalah sejenis malware yang cukup cepat dan cukup kuat untuk menghadapi antivirus-antivirus yang ada di pasaran. Cara kerja virus ini sendiri yaitu dengan membuat teralihkannya halaman pembayaran kita ke server internalnya mereka atau ke server internalnya milik si hacker. Di mana virus ini akan merekam secara visual seluruh transaksi tersebut, termasuk PIN dan jumlah uang yang ada di dalam rekening si korban. Jadi intinya semua informasi dan isi rekening kita itu bisa direkam lalu disimpan oleh virus ini. Dan kepemilikannya udah pasti milik si hacker. Bahkan kecanggihan SpyEye ini juga bisa mendeteksi kebiasaan seseorang nih dan mengawasi aktivitas si target dalam menggunakan rekeningnya sendiri. Virus SpyEye ini merupakan sebuah malware yang dikembangkan oleh Hamzah sendiri yang juga dibantu oleh teman-teman hackernya yang ada di seluruh dunia. Bahkan kabarnya SpyEye ini juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan IT besar untuk kegiatan spionase. Di mana dengan SpyEye ini mereka bisa mendeteksi dan mengontrol sistem kehidupan manusia. Sederhananya kayak kita pakai gadget nih, terus kita nyari sesuatu, contohnya laptop misalnya ya. Tanpa sadar iklan yang akan diberikan ke kita itu hampir semua tentang laptop tuh, kayak gitulah. Nah makanya banyak sekali nih sekarang pembicaraan tentang privasi manusia sudah tidak ada lagi. Jadi bisa dikatakan segala aktivitas kita ini bakal bisa di-cloning dalam bentuk robot. Dan salah satu aplikasi atau virus yang bisa melakukan hal tersebut adalah SpyEye yang digunakan Hamzah. Nah, dalam track recordnya, Hamzah ini pernah berhasil meretas 1,4 juta komputer di server Amerika Serikat hanya dalam waktu 34 jam secara bersamaan. Di saat itu Amerika benar-benar heboh nih gara-gara mendapatkan serangan dari Hamzah ini. Kemudian pada tahun 2008, dengan menggunakan nama samaran DX1, Hamzah ini diketahui membobol lebih dari 200 bank yang ada di Amerika dengan menanamkan virus di dalam komputer-komputer para target atau para korbannya. Dia juga menyerang lembaga keuangan Amerika Serikat dan berhasil meraup keuntungan lebih dari 200 juta USD. Kalau kita rupiahkan kira-kira sekitar 4, triliun lebih lah. Atau segimana? Nggak tahu juga saya ya. Coba aja, kalian coba rupiahkan. Nah, semenjak saat itulah Hamzah ini menjadi incaran FBI, Interpol dan juga pihak berwenang dari otoritas Amerika Serikat. Namun saat itu lokasi dia ini tidak diketahui nih. Bukti satu-satunya yaitu sebagian besar hasil dari pembobolan tersebut terdeteksi mengalir ke sebuah yayasan yang berdiri untuk membantu Palestina. Hal ini membuat pihak Amerika kaget dong. Nah ternyata Hamzah ini mengambil sebagian keuntungannya ini untuk disumbangkan ke rakyat Palestina dalam jumlah miliaran rupiah. Dan saat itu dia sengaja mempertontonkan hal tersebut agar pihak Amerika ini benar-benar geram dan kesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mulai saat itu juga Hamzah dikenal sebagai Robin Hood alias hacker Robin Hood. Karena walaupun melakukan kejahatan yaitu mencuri, tetapi kejahatannya tersebut dia lakukan atas dasar kemanusiaan dan simpati terhadap salah satu pihak yang sedang terjajah. Selama 5 tahun lebih Interpol dan FBI ini mencari keberadaan dari Hamzah dan namanya dimasukkan ke dalam 10 daftar hacker paling dicari oleh otoritas Amerika Serikat. Di dalam dakwaannya ini, Hamzah dituduh menggelapkan puluhan juta dolar yang berasal dari 200 lembaga keuangan Amerika dan juga Eropa. Sementara itu, virus yang ia gunakan yaitu SpyEye dan juga beberapa virus yang lainnya dikatakan sudah menginfeksi lebih dari 60 juta komputer di seluruh dunia. Kegiatan meretas Hamzah ini tidak sampai di situ saja. Setelah dia berhasil membobol ratusan bank Amerika Serikat, pihak Interpol dan FBI juga menemukan fakta kalau Hamzah ini juga mencoba untuk meretas web resmi milik pemerintah Israel. Namun di saat itu memang lawannya cukup keras. Dengan kata lain, keamanan Israel ini cukup kuat. Kayak gitulah. Tidak heran sih karena hacker-hacker asal negara tersebut dikenal sangat terampil sekaligus ganas juga nih. Mereka bukan hacker sembarangan, bahkan cukup terkenal di dunia cyber. Nah, temuan fakta ini membuat FBI dan Interpol semakin gencar nih mencari si Hamzah Bendelaz. Dan pencarian selama 5 tahun akhirnya berbuah hasil juga. Pihak Interpol dan FBI berhasil menangkapnya. Menariknya, Hamzah berhasil ditangkap oleh kepolisian Thailand. Tepatnya pada tanggal 8 Januari tahun 2013. Saat itu, Hamzah sedang melakukan perjalanan dari Malaysia menuju Mesir. Dan kebetulan dia sedang transit sebentar di Bangkok, Thailand nih. Sebelum akhirnya lokasinya ini diketahui dan terdeteksi oleh otoritas terkait. Yang mana kepolisian Thailand bersama Interpol langsung meringkus Hamzah Bendelaz. Ketika berhasil ditangkap, Hamzah ini sama sekali tidak melawan. Dia sama sekali tidak kabur, dia menyerahkan diri dan langsung diborgol.
Sebelum diadili dan dijebloskan ke penjara, Hamzah ini sempat berpamitan kepada anak dan istrinya. Dalam kejadian ini, yang ditangkap hanya dia seorang, sementara anak dan istrinya itu melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir. Penangkapan Hamzah saat itu membuatnya menjadi sorotan media. Ketika dia digiring menuju kantor polisi, banyak sekali orang yang memfoto Hamzah. Menariknya di sini nih, foto-fotonya itu menjadi viral gara-gara Hamzah bersikap santai, bahkan senyum lepas terlihat di wajahnya. Nah, ini juga yang menjadi alasan selain disebut dengan hacker Robin Hood, Hamzah juga disebut sebagai smiling hacker, yang berarti pertas yang tersenyum. Sementara itu, setelah penangkapannya, Hamzah yang tertangkap di Thailand akhirnya diekstradisi ke Amerika dan diadili di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Di sana dia diadili dan dituntut atas tuduhan telah meretas lebih dari 200 bank dan juga lembaga keuangan Amerika Serikat, di mana kerugian akibat aksinya itu tidak tanggung-tanggung dan cukup besar. Setelah berhasil ditangkap dan diselidiki lebih jauh, terungkap beberapa fakta baru nih. Selain dia menggunakan virus SpyEye, Hamzah juga diduga menggunakan botnet Zeus. Cuma buat botnet Zeus ini adalah sebuah gerakan gabungan. Jadi ada 50 orang terdakwa yang tertangkap dan salah satunya adalah Hamzah Bendelaj. Botnet Zeus ini diduga telah menginfeksi lebih dari 13 juta mesin dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 100 juta USD. Nah, ini terjadi antara tahun 2008 sampai tahun 2013. Awalnya kasus Zeus ini bisa terungkap gara-gara perusahaan Microsoft pernah menyebutkan kalau Hamzah dengan username BX1 pernah tergabung ke dalam kelompok 50 terdakwa sebelumnya untuk mengoperasikan botnet Zeus tersebut. Tak berhenti sampai di situ. Setelah mereka memanfaatkan virus SpyEye, mereka juga akhirnya memproduksi cloningannya. Hal ini dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada penjahat cyber atau hacker-hacker lain. Menurut dokumen pengadilan, kisaran antara tahun 2009 dan 2011, Hamzah Bendelaj bersama beberapa komplotannya sudah mengembangkan dan memasarkan serta menjual berbagai versi dari virus SpyEye kepada para hacker atau penjahat cyber tadi. Dan kemungkinannya SpyEye yang mereka jual ini tidak secanggih yang mereka miliki. Fun fact-nya adalah banyak dari penjahat cyber yang membeli SpyEye ini dengan tujuan untuk meretas seperti mendapatkan password, nama pengguna, dan juga informasi kartu kredit. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas Amerika Serikat, sebagian besar Hamzah Bendelaj ini memasarkan SpyEye di sebuah forum darknet atau deep web, yang mana forum itu dikenal dengan nama Dark Code. Bahkan dari informasi itu juga dikatakan bahwa Hamzah bertanggung jawab membangun sebuah jaringan besar untuk membuat banyak komputer terkena virus, di mana komputer-komputer tersebut mereka gunakan untuk mendapatkan informasi pribadi dan juga finansial. Nah, jadi di sini ada sebuah trik yang dilakukan oleh Hamzah, yaitu dengan cara memperjualbelikan SpyEye dengan tujuan agar virus tersebut bisa tersebar luas, di mana virus-virus ini masih bisa mereka akses. Jadi mereka bisa mengakses banyak komputer tanpa harus menginfeksinya satu persatu. Dengan cara Hamzah memperjualbelikan SpyEye ini, maka jaringan dari virus tersebut itu udah tersebar luas nih secara otomatis oleh si pembelinya yang ada di seluruh dunia. Nah, dengan itu dia memiliki akses yang lebih luas juga. Adapun hasil dari penjualan tersebut, ada dua hal yang bisa diambil oleh Hamzah Bendelaj. Yang pertama adalah informasi pribadi, misalnya kayak KTP, terus juga nomor SIM, dan lain-lain. Nah, di mana ia juga menjual informasi yang didapatkannya itu di dark web atau deep web. Sementara informasi finansialnya dia gunakan untuk mencuri uang dari akun bank milik si target atau si korbannya. Nah, setelah ditangkap, Hamzah Bendelaj ini dijatuhi hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Dan setelah keluar, dia harus menjalani 3 tahun masa pengawasan dan tidak diperbolehkan menggunakan komputer. Hukuman yang diterima Hamzah Bendelaj ini banyak diperdebatkan nih lur. Berawal dari laporan mengenai hukuman dari Hamzah ini tidak 100% benar. Karena ada rumor yang mengatakan ternyata Hamzah ini tidak dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, tapi melainkan dia justru dijatuhi hukuman mati. Hal ini diperkuat dengan sebuah postingan di media sosial yang menunjukkan foto seorang pria mirip dengan Hamzah sedang menjalani hukuman terbuka. Foto itu pun langsung mendapat kecaman dari publik. Di saat itu banyak sekali orang yang mendukung Hamzah untuk dibebaskan. Orang-orang yang mendukungnya mulai membuat sebuah kampanye yang meminta agar Hamzah ini bisa diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Hal ini mungkin karena publik tahu bahwa tindakan Hamzah itu berlandaskan kemanusiaan atau demi sebuah kebaikan.
Mereka menganggap hukuman mati itu ya terlalu berlebihan lah untuk dia yang tidak menewaskan siapapun, alias ia tidak melakukan tindakan kejahatan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya. Dan yang dirugikan adalah instansi-instansi pemerintah yang mana memang uangnya berlebihan. Nah, menanggapi rumor yang beredar ini, pemerintah Amerika memberikan pernyataan bahwa Hamzah ini masih hidup, dan untuk foto yang beredar sebelumnya itu adalah Masjid Kapu, seorang Syiah Iran yang dieksekusi karena membunuh seorang hakim. Terlebih lagi, tidak ada dokumen resmi yang mengatakan bahwa Hamzah telah menyumbangkan uang yang dijarahnya ke outlet amal. Sebaliknya, setelah penangkapannya dan diadili oleh penegak hukum, Hamzah Bedela sendiri mengakui bahwa dia menggunakan uang yang dicurinya itu untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah, seperti terbang dengan pesawat kelas 1 atau menginap di tempat-tempat yang mewah. Nah, gimana menurut kalian, Lur? Coba tulis di kolom komentar ya pendapat kalian.